podcast Deep Talk MTSN 6 Tanah Datar, media edukasi dan inspirasi dari madrasah untuk semua. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Sumatera Barat dan juga Bapak Kamenag Tanah Datar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perjalanan di sini, lancar Pak? Alhamdulillah. Lancar, tepat waktu. Terima kasih sudah hadir di podcast mini kami Pak, studio mini kami. Bagaimana first impression Bapak datang ke sini dan juga Bapak? Pertama, ada perasaan yang takjub dan senang karena nanti di sini akan ada bertemu dengan guru-guru, kemudian setelah itu di podcast. Itu luar biasa ya. Itulah sesuatu yang membangun perasaan kita asik, senang, dapat sesuatu yang akan menggembirakan. Alhamdulillah itu bertemu di sini. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, menurut Bapak gimana Pak? Baik, terima kasih. Dia ya? Iya Pak. Dia, pertama perasaan kami setelah pulang kantor bahagia, bangga, dan sangat menyenangkan dengan lahirnya podcast mini MTS 6 Tanah Datar ini. Tentu kita berharap ke depan memang betul-betul menjadi sebuah ikon edukasi dan berbagi informasi bagi peserta didik dan guru-guru di MTS 6 Tanah Datar. Iya. Pak Kabit, seberapa penting Pak keberadaan podcast di madrasah dan media pendidikan? Ya, podcast itu adalah semacam alat ya untuk PR, public relation. Satu media yang digunakan untuk membangun image, membangun kepercayaan, membangun keterlibatan publik dengan instansi dan kelembagaan. Ketika image itu terbangun image positif dari hasil podcast, maka lembaga itu akan dipercayai oleh masyarakat atau pendidikan sebagai lembaga yang independen dan kredibilitas. Nah, jadi membangun image publik bahwa MTSN 6 Tanah Datar itu hebat loh. Iya. Dari mana kamu tahu hebatnya? Dari podcastnya, dari produk-produk humasnya, dari info-info yang diberikan oleh humasnya, sehingga orang menjadikan satuan pendidikan ini MTSN ini sebagai lembaga pendidikan yang patut dijadikan sekolah tempat anak-anak menerima pembelajaran yang baik. Itu pentingnya podcast. Iya. Ada pengalaman di podcast Pak? Ada pengalaman begini, ketika orang bertanya, rata-rata siswa kita di madrasah ketika dia ditanya yang kelas 9 itu ya, Iya. nanti anak mau nyambung kemana? Kami nyambung ke sekolah itu Pak. Dari mana tahunya sekolah itu? Dia podcastnya, Iya. info-info di media massanya. Iya. Jadi podcast itu membangun image positif terhadap dari masyarakat sehingga satuan pendidikan itu bisa dipercayai dan itu menambah tingginya rating kualitasnya. Berarti untuk mendunianya sebuah madrasah. Dunianya sebuah madrasah itu berawal dari podcast. Ya, terima kasih Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Pertama, senada apa yang disampaikan oleh Pak Kabit. Iya. Podcast ini merupakan sebagai wahana untuk pertama publikasi dan promosi. Tentu ke depan kita berharap bagaimana potensi, bakat, kemajuan, program-program unggulan bisa disampaikan melalui sarana podcast ini. Saya sampaikan Pak Kabit ini kita sangat mendukung, juga sangat setuju. Ke depan anak-anak peserta didik di MTSN 6 ini harus lebih mengasah, meningkatkan potensi, bakat, dan minat melalui sebuah wahana podcast ini. Iya. Saya ucapkan selamat, sukses, tentu akan lebih banyak bergerak, ciptakanlah kreativitas, lompatan-lompatan baru, inovasi, Iya. dan belajar terus dengan podcast dari madrasah lain yang sudah mapan, sudah maju, Ya. sudah berkembang. Kita baru
Ya. Apa yang perlu ditampilkan di media podcast ini biar madrasah ini semakin maju, semakin terkenal ke depannya? Ya. Siapa saja bisa menjadi sumber berita. Mungkin kepala madrasah atau guru yang ada di sini itu mungkin dalam media pembelajaran mungkin dia hebat di bidang matematik atau mungkin dia hebat di dalam membuat karya ilmiah. Iya. Atau juga di unsur siswa, mungkin siswa kita ada yang juara olimpiade atau juara seperti tadi menari, yang hebat menari, hebat olahraga, maka dia ada podcast. Atau bisa juga dari unsur pimpinan seperti Kemena, seksi, para wakil kepala. Intinya semua orang bisa menjadi sumber berita dengan syarat dia memiliki satu pekerjaan yang membuat dia berbeda dengan yang lain. Intinya semua elemen dalam bahasa yang bertransformasi itu artinya dia buat perubahan. Siapa saja di madrasah ini yang mencoba membuat perubahan kepada yang lebih baik, dia layak untuk menjadi sumber berita di podcast. Lagi menginventaris siapa saja sih yang buat perubahan. Berarti masukan yang bisa viral gitu ya Pak? Pokoknya perubahan yang dia buat apa. Baik Pak, terima kasih sarannya Pak. Dulu Bapak? Ya, mungkin sebenarnya pertama tentu ada inventaris dari tim podcast MTS 6. Siapa kira-kira bisa menjadikan sumber berita sebagai narasumber, apakah dari kantor Kementerian Agama, dari Dinas Pendidikan, dari Dewan Pendidikan Tanah Datar, dan terutama Sivitas Akademika MTS 6, Kepala Wakar, TU, guru, dan tak kalah penting juga peserta didik. Mungkin ada hal-hal inovasi terbaru yang dimunculkan. Nah, ini akan bisa jadi sumber berita nanti. Dan tak bisa juga masyarakat dan orang tua murid yang mungkin ada perhatian khusus terhadap perkembangan kemajuan MTS 6. Kami nanti rangkul. Ya, itu pertama. Yang kedua, karena ini baru harus banyak belajar. Belajar kepada podcast yang sudah mapan, yang sudah matang, yang sudah bagus, pengelolaannya, termasuk ditingkatkan lagi komunikasi, mengolah dengan tim, dengan kepala, dengan wakar, dan tim. Mungkin itu saran. Terima kasih. Apa sih hal terpenting yang harus ada dalam unsur podcast? Unsur penting yang mesti ada dalam podcast yang pertama media. Media yang digunakan itu bisa tidak menjangkau lapisan masyarakat yang luas. Artinya itu terkait dengan media sosial yang kita gunakan, atau website yang kita buat sendiri, atau materi kita, konten kita masukkan ke media online. Pertama media dan alat yang digunakan. Kemudian yang kedua, seberapa up to date narasumber yang kita hadirkan. Jadi narasumber mempengaruhi kualitas podcast. Kemudian tim kan, tim itu kan pembicaraan mendalam, terus terfokus rasanya. Nah, bapaknya itu mempengaruhi itu diterima atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, upaya kerjasama dari semua Sivitas Akademika sama-sama membangun ini. Jangan sampai nanti sebulan jalan, 2 bulan berhenti, sebulan jalan, setahun berhenti. Jadi seperti yang sampaikan oleh Pak Kakak Kemena, pihak madrasah mesti menginventarisir semua subjek berita yang memiliki perubahan, membuat perubahan apa saja. Baik itu tokoh masyarakat, pemerintah daerah, bupati, DPR, semua berhak untuk podcast. Terima kasih Pak. Mungkin itu sarannya dari Bapak. Selamat. Nah, waktu mungkin kita memperlihatkan pertama tentu penguatan personil. Kedua, inventaris sumber-sumber pemerintahan tadi. Kemudian belajar, tingkatkan kemauan, keinginan untuk lebih maju, berkembang. Kemudian tetap berkelanjutan, jangan sampai mati, patah arang di tengah jalan 6 bulan, kendor lagi. Tetap semangat lanjut ke kita.
Baik Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan inspirasinya juga Pak. Ana Rubiana Natasha. Syukran kasiran. Ila liqa. Bersama kita capai cita yang